Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurzadatul Fiza dengan NIM L0212011051. Salah satu mahasiswa dari mata kuliah pencemaran perairan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang limbah plastik, salah satunya yaitu pencemaran plastik di laut. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu dari artikel dengan judul Pencemaran Plastik di Laut yang ditulis oleh M. Reza Cordova dan diterbitkan pada tahun 2017. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang pengenalan limbah plastik, yang kedua pengertian plastik dan limbah plastik, yang ketiga tentang jenis-jenis plastik, keempat pencemaran plastik di laut, dan terakhir tentang dampak pencemaran plastik ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengenalan tentang limbah plastik dan pesisir atau laut. Kawasan pesisir dan laut merupakan lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga di daratan akhirnya menimbulkan dampak negatif bukan saja pada sungai, tetapi juga pesisir dan lautan. Dampak yang terjadi antara lain kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota laut yang hidup di dalam laut, dan dapat juga terjadi abrasi. Salah satu bahan pencemar yang berdampak negatif pada biota laut yaitu pembuangan sampah plastik. Selanjutnya yaitu apa sih pengertian plastik dan limbah plastik ini? Plastik merupakan jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi, yaitu proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau disebut dengan makromolekul atau dikenal dengan polimer. Salah satu bahan baku plastik adalah nafta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Selanjutnya yaitu limbah plastik. Dari plastik ini kemudian digunakan dan menjadi limbah atau sampah plastik karena sampah plastik merupakan bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa dalam produksi atau pemakaian barang atau barang yang sudah cacat selama manufaktur atau materi berkelebihan dalam pembuangan. Menurut Dr. Tanjung bahwa sampah plastik ialah sesuatu barang yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula yang diproduksi dari bahan kimia yang tak terbarukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan kode plastik. Jadi plastik terdiri dari 7 jenis. Yang pertama yaitu PET atau polyethylene terephthalate yang dikodekan dengan nomor 1, di mana terdapat pada botol kemasan air mineral, botol minyak goreng, jus, botol sambal, botol obat, dan botol kosmetik. Yang kedua yaitu jenis HDPE atau High Density Polyethylene yang dikodekan dengan nomor 2 yang terdapat pada botol obat, botol susu cair, jerigen pelumas, dan botol kosmetik. Yang ketiga yaitu PVC atau polyvinyl chloride yang dikodekan dengan nomor 3 yang terdapat pada pipa selang air, pipa bangunan, mainan, taplak meja plastik, botol sampo, dan botol sambal. Yang keempat yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene yang dikodekan dengan nomor 4 terdapat pada kantong kresek, tutup plastik, plastik pembungkus daging beku, dan berbagai macam plastik tipis lainnya. Selanjutnya yaitu jenis PP atau polypropylen atau polypropin yang dikodekan dengan nomor 5, di mana terdapat pada kap plastik, tutup botol dari plastik, mainan anak, dan margarin. Selanjutnya yaitu jenis PS atau polistirin dikodekan dengan nomor 5 yang terdapat pada kotak CD, sendok, dan garpu plastik, gelas plastik atau tempat makanan dari styrofoam, dan tempat makanan plastik transparan. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis odor, di mana jenis ini yaitu yang tidak terdapat pada jenis
plastik 1 sampai nomor 6. Plastik ini dikodekan dengan nomor 7, di mana contohnya yaitu botol susu bayi, plastik kemasan, galon air minum, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, sikat gigi, dan mainan Lego. Selanjutnya yaitu pencemaran plastik di laut. Pencemaran laut merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kuantitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Tipe sampah laut diantaranya yaitu plastik, styrofoam, kaca, kertas, karet, dan kayu. Saat ini produksi global polimer organik sintetik yang disebut plastik telah meningkat dari sekitar 0,5 juta ton per tahun pada tahun 1950 sampai dengan 288 juta ton pada tahun 2012. Sekitar 10% dari seluruh plastik menjadi sampah di lautan melalui pembuangan yang tidak disengaja dan penanganan yang tidak tepat. Sampah plastik yang bervariasi diklasifikasikan menurut ukuran, asal, bentuk, dan komposisi. Kategori ukuran digunakan untuk mengklasifikasikan marine debris, yaitu megaplastik debris dengan ukuran lebih besar dari 100 mikrometer, makroplastik debris dengan ukuran 20-100 mikrometer, mesoplastik debris dengan ukuran 5-20 mm, dan mikroplastik debris dengan ukuran 0,3-5 mm. Sampah plastik menunjukkan berbagai bentuk. Selain benda-benda plastik dikenali bentuk yang paling umum yaitu dengan bentuk potongan atau fragmen, film, pelet, garis, serat, filamen, dan butiran. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran plastik di laut. Pada kali ini terdapat 6 dampak pencemaran plastik di laut. Yang pertama yaitu hewan laut terkontaminasi sampah. Ikan dan binatang laut sering mengandalkan insting untuk makan. Jika banyak sampah plastik yang bermuara di laut, maka dapat saja potongan plastik ini termakan oleh biota yang dapat mengganggu pertumbuhan biota tersebut. Yang kedua yaitu polusi mikroplastik pada air dan tanah. Air laut yang terkontaminasi plastik menguap menjadi air hujan, lalu kembali ke tanah dapat merusak nutrisi tanah. Air juga akan mengandung material kimia sehingga berbahaya untuk diminum. Yang ketiga yaitu invasi spesies dari sungai ke laut. Sampah plastik yang mengotori sungai akan ikut berdampak pada laut. Ikan air tawar yang tidak nyaman berada di sungai akan terus menyusuri perairan hingga mencapai laut. Yang keempat yaitu membahayakan nelayan. Sampah plastik ini dibuat dengan bahan yang fleksibel dan juga kokoh. Bahan baku yang digunakan dapat mengotori perairan dan bahkan menjadi lautan sampah. Hal ini bisa membuat kapal nelayan tersangkut saat berlayar sehingga membahayakan nyawa nelayan tersebut. Yang kelima yaitu mengganggu daya tarik wisata. Sampah plastik di Indonesia masih jarang dipisahkan berdasarkan jenisnya. Hal ini membuat bau tidak sedap karena sampah plastik bercampur dengan sampah organik. Selain itu, dengan adanya sampah plastik dapat mengganggu estetika dari keindahan tempat wisata tersebut. Yang keenam yaitu dapat terjadi bencana alam. Sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Pantai semakin terkikis hingga kontur tanah tidak stabil dan bisa memicu bencana alam yang lebih berbahaya. Selanjutnya yaitu inilah dampak-dampak pencemaran plastik di laut. Yang digambar yang pertama yaitu terdapat pembuangan sampah yang disengaja ke ekosistem perairan laut. Dan gambar kedua yaitu terdapat gambar sampah-sampah plastik yang ada di laut yang akan menimbulkan dampak seperti gambar biota yang masuk ke dalam sampah tersebut seperti halnya dengan kepiting ini. Dan terdapat selain itu tidak hanya terjadi pada biota-biota besar, juga terjadi pada plankton yang digambarkan dengan pada gambar keempat ini yaitu
plastik ukuran mikropis yang dimakan plankton. Jadi dari hasil tadi maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat. Polusi plastik awalnya dilihat hanya masalah estetika, tetapi penelitian selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa biota laut dapat terkena dampak negatif seperti salah konsumsi, lilitan, dan tersangkut atau terjerat. Plastik yang masuk ke ekosistem laut mengalami degradasi baik secara oksidasi, termal dengan radiasi ultraviolet, dan degradasi secara mekanik sehingga ukurannya akan semakin kecil. Semakin kecil ukuran dari plastik akan meningkatkan kemungkinan bioavailabilitas plastik pada organisme laut. Dampak langsung plastik pada biota laut seperti terjerat dan salah konsumsi yang menyebabkan penyumbatan pada saluran pencernaan. Dampak tidak langsung akibat pencemaran plastik dapat berupa menempelnya bahan pencemar pada plastik dan terkonsumsi oleh biota. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat ekosistem yang ada di wilayah perairan seperti halnya laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.